Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita belajar tema 2, yaitu tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena dengan berdoa, semoga Allah memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada antum semua ya. Nah, kita langsung saja berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai ya, soleh-soleha. Kita masih di tema 2, subtema 1, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelumnya Ustazah mau bertanya kepada antum semua. Apakah antum pernah membaca dongeng? Dan apakah antum tahu dengan dongeng? Nah, salah satu soleha menjawab, saya tahu dengan dongeng, Zah. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang bersifat fiktif dan imajinatif, seperti binatang dan tumbuhan yang bisa berbicara seperti manusia. Nah, dongeng itu bukan cerita yang benar-benar terjadi ya soleha, itu hanya karangan orang, dan ceritanya itu terkadang bersifat aneh. Nah, anehnya kenapa? Ya, masa hewan dan tumbuhan bisa ngomong? Seperti itu ya, soleh-soleha. Nah, dongeng itu banyak sekali jenisnya. Contoh dongeng adalah berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Nah, saya jadi penasaran, Zah, bagaimana sih Zah ceritanya? Nah, mari kita dengarkan cerita berikut ya, soleh-soleha. Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Tiba-tiba, pohon tersebut berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, itu contoh dari sebuah dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon ya soleha-soleha. Nah, apa pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut? Nah, pesannya, Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, dan hewan pun memiliki banyak manfaat untuk manusia ya soleha-soleha. Soleh-soleha tahu tidak? Ternyata berterima kasih itu termasuk orang yang bersyukur. Karena orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati, dan kebalikannya adalah orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang sombong. Nah, soleh-soleha tahu tidak? Kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan.
caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Kalau kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan tersebut kita beri pupuk, air, dan sinar matahari yang cukup. Kemudian, kita juga tidak memetik bunga dan daun-daunnya secara sembarangan. Dan juga ketika kita berterima kasih kepada hewan, yaitu kita menyayangi hewan, kemudian memberi makan dan minum, kita tidak menyiksa hewan, dan kemudian orang-orang yang pandai bersyukur akan disukai banyak teman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang yang pandai bersyukur ya, soleh-soleha. Bentuk lain dari bersyukur adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Contohnya dengan berolahraga. Juga tubuh kita sehat ketika menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Nah, siapa yang memberikan oksigen? Tentunya Allah Subhanahu wa taala melalui tanaman yang kita rawat di dekat sekitar rumah kita. Kemudian, berolahraga juga dapat kita lakukan di sekitar rumah kita. Dengan demikian, tubuh kita akan tetap sehat ya, soleh-soleha. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan makhluknya tidak ada yang sia-sia. Semua dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Kita wajib bersyukur terhadap karunia yang telah Allah Ta'ala berikan, yaitu berupa tumbuhan di sekitar kita. Nah, alhamdulillah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga soleh-soleha dapat memahami materi kita hari ini dengan baik. Sebagai rasa syukur kita, mari kita membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian dulu ya soleh-soleha. Salah dan janggal, Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.